Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya lah sehingga kita bisa hadir di masjid ini guna mengkaji Al-Quran. Mari kita lanjutkan lagi kajian kita di kajian tafsir ya. Adapun surah kita bahas masih di surah An-Nahl pada ayat 71 sampai dengan 74. Mari kita baca ayatnya dulu sebelum kita mengkaji secara tafsir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya awali dulu Pak sebelum kita berbagi. Di sini Allah menekankan tentang
kelebihan satu sama lain. Jadi kita manusia ini Pak, ini masing-masing istimewa. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Dan itulah kita bersinergi. Nobody can has everything. Tidak ada yang bisa memiliki segala-galanya. Nobody is perfect. Tidak ada yang paripurna. Kita memiliki kekurangan. Dan teman kita, saudara kita juga ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Maka disitulah kita bersinergi. Masing-masing orang itu istimewa, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kita ini lemah, tapi Allah memberikan modal untuk kita. Dan setiap masalah itu mampu kita atasi kalau kita berpegang pada ketentuan Allah. La yukallifu nafsan illa usahaha ma kasabat wa laha ma kasabat. Jadi saya pernah mendengar doa seorang guru mengatakan, "Ya Allah, berikan aku cobaan seberat-beratnya." Saya kaget juga dengar itu. Wah, dia minta diberi cobaan. Tetapi berikan aku kemampuan untuk mengatasinya. Wah, keren sekali itu doa. Ya. Jadi apa yang Allah bebankan sebenarnya kita memiliki potensi untuk mengatasinya. Apakah dengan ada jalan diberikan atau menguatkan iman kita. Ya. Jadi semua yang Allah berikan cobaan sebenarnya kita berpotensi untuk mengatasinya. Persoalannya apa kita yakin? Makanya itu ada ayat di akhir surah Al-Baqarah, itu bagus sekali Pak. Kalau kita punya masalah, bagus sekali itu dibaca itu doa itu. Jadi di situ dikatakan Allah tidak akan membantu seorang di luar kemampuannya. Dan kita mohon supaya Allah tidak mengasap kita dengan kesalahan yang kita miliki. Kita memohon supaya tidak diberikan beban seperti orang-orang terdahulu. Ya, itu ya. Ya, jadi itu saja. Nanti kita berbagi karena kita banyak di sini. Itu saja pengantar dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi surah An-Nahl ayat 71 di situ diartikan bahwa dan Allah melebihkan kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada hamba saya yang mereka miliki. Ya, ini saya teringat perkataan Ade Armando ya, salah satu ya tokoh yang kontroversial. Ya, beliau itu pernah mengkritik Pak Yusuf Kalla ketika Pak Yusuf Kalla itu dalam forum ulama ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, atau salah satu forum umat Islam itu, beliau mengatakan bahwa ya ini maaf ya saya sebutkan saja ya, ini bukan rasis tapi menurut Ade Armando rasis. Katanya Pak Yusuf Kalla, Indonesia ini 90% ekonomi dikuasai oleh orang Tionghoa, saudara-saudara kita dari Tionghoa, dan katanya itu bahaya, katanya Pak Yusuf Kalla. Jadi ini bahaya katanya ini Indonesia. Kenapa bahaya? Karena 90% ekonomi kita ini dikuasai oleh saudara-saudara kita dari Tionghoa. Nah, jadi mungkin Pak Yusuf itu maunya ya harus semua kan, maksudnya berimbang begitu kan. Nah, tapi ayat ini kan mengatakan bahwa Allah melebihkan kamu atas sebagian yang lain. Ya, mungkin bisa nanti ditafsirkan ke situ. Kemudian juga ini ada Armando ini membalas bahwa itu sebenarnya tidak masalah.
Karena memang katanya kita ini Indonesia ini terkadang ada satu hal itu yang dikuasai oleh suku tertentu. Misalnya taruhlah pengacara, hukum, misalnya masalah hukum itu kan hukum rata-rata Batak katanya yang kuasai. Ada Hotman Paris, ada Rasman Nasution, macam-macam nih. Kayaknya ini hukum ini pengacara-pengacara top itu orang-orang Batak semua. Dan itu kan tidak masalah sebenarnya. Nah, jadi kenapa katanya Pak Yusuf Kalla mempermasalahkan itu? Kenapa kalau orang Tionghoa yang menguasai, saudara-saudara kita Tionghoa yang menguasai ekonomi? Kenapa misalnya? Apa masalahnya? Atau ayat ini mengatakan bahwa melebihkan satu dan dia tidak mau memberikan rezekinya kepada orang lain begitu atau bagaimana? Jadi itu yang saya mau mungkin tanyakan. Apakah ada mungkin bisa dianukan ke situ? Apakah bisa dikaitkan ke situ bahwa ya kita harusnya tidak masalah ketika ada suatu kaum yang unggul dalam hal lain, karena kan ya mungkin juga dalam firqah-firqah seperti ini kan ada saudara kita unggul dalam hal dakwah misalnya, ada saudara kita unggul dalam hal misalnya fikih, ada saudara kita fikih ya, jadi tidak ada masalah. Seperti Pak Yusuf Kalla mempermasalahkan itu orang Tionghoa, katanya tidak boleh dibiarkan itu. Itu bagaimana itu? Jadi mungkin ada penjelasan lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita ini menyangkut di awal ayat tadi, orang yang mempunyai kelebihan. Ya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan sekaligus juga mempunyai kekurangan. Ya. Sesungguhnya intinya di sini bahwa orang yang berlebih itu semestinya berbagi kepada orang yang tidak memiliki. Ya. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan bahwa orang yang tidak berbagi itu adalah orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya toh? Orang menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Berarti dia tidak bisa berbagi. Walaupun di ayat tadi itu diteraskan oleh Ustaz. Kalau kita mau berbagi, kita lihat dulu yang dekat dari kita. Ya, termasuklah anak-anak kita, sahabat-sahabat yang dekat. Itu dulu pertama diperhatikan. Nah, kaitan dengan pendapat tadi Pak Yusuf Kalla, tiap orang itu mempunyai sudut pandang terhadap satu masalah. Ya. Jadi bagikan orang buta yang memegang sapi, ada yang pegang kepalanya, ekspresinya beda dengan yang memegang kakinya. Ya, jadi tiap orang mempunyai angle atau sudut pandang terhadap satu masalah. Kalau dikatakan bahwa dari golongan Tionghoa yang menguasai ekonomi, dan itu menurut Pak Yusuf Kalla mungkin sudah lama juga mungkin dia katakan itu ya. Saya tidak tahu juga. Menurut saya tentu ada alasannya kenapa. Cuma sayang sekali tadi Pak Iqbal ini tidak menjelaskan apa alasannya ya. Nah, jadi perlu itu kalau ada pendapat, ada statement, ada pernyataan, perlu kita tangkap dulu alasannya apa. Itu ilmu jurnalistik bilang begitu ya. Nah, jadi kita harus melihat dulu apa alasannya orang sehingga dia buat pernyataan seperti itu. Ya, tentu sudut pandangnya mungkin ada berbeda, mungkin dari tinjauan ekonomi kah, atau tinjauan politik, tinjauan hukum dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak salah juga itu sebenarnya. Ya, tidak salah. Orang bisa berpendapat. Jadi semua orang bisa berpendapat di era demokrasi seperti sekarang ini. Orang bebas berpendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, bahwa saya tidak mau menghadapi pandangan orang. Dalam Islam, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, maka semua manusia yang lahir sampai akhir zaman itu adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau Cina, mau Negro, mau apa, semua adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cuma yang diberi topik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini sensus penduduk dunia baru kurang lebih 2 miliar kurang lebih. Jadi manusia ini kan Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi semuanya Pak. Ya alhamdulillah kita ini diberi hidayah masih sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi menanggapi rasis atau bukan tidak ada. Islam Pak. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin. Persoalan rezeki, jodoh, maut itu kan rahasia Allah. Yang punya hak prerogatif memberikannya adalah Allah, bukan usaha manusia. Bukan usaha manusia. Kalaupun ada manusia yang mengusaha itu bukan karena usahanya, itu karena pemberian Allah. Tapi selagi-lagi bahwa Islam ini dunia itu tidak ada nilainya apa-apa. Karena tugasnya manusia hanya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia untuk mengabdi. Tugasmu wahai manusia menyembah dan mengabdi kepadaku. Persoalan keperluan mengabdi dan hidup itulah keperluan hidup. Jadi mau saya kasih kau berapa itu terserah Allah. Nah sekarang saya kasih kelebihan kamu, lagi-lagi diberi lagi kepada kita. Kalau mau menjadi mulia bagi orang Islam, tidaklah sempurna iman seseorang manakala tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Punya kelebihan, yang kurang kasih. Kan gitu Pak. Jadi lagi-lagi tidak menanggapi Pak ini rasis atau bukan, tidak di situ. Permainan Islam, ajaran Islam tidak melihat ke situ. Intinya adalah bahwa wahai Islam, kata Allah hanya untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Keperluan hidupnya untuk mengabdi saya penuhi. Maka ada yang jadi pegawai, ada yang jadi kepala stasiun, ada yang jadi penyiar, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara dan seterusnya. Itu hanya keperluan hidup. Jadi persoalan dunia dan salah satunya ciptaan Allah. Salah satunya ciptaan Allah. Dari 18 jenis makhluk yang Allah ciptakan, termasuk dunia ini, dunialah setelah diciptakan tidak akan pernah lagi dilirik oleh Allah. Begitu hinanya ini dunia. Cuma hari ini orang berlomba-lomba mengejar dunia. Padahal dunia ini bukan maksud hidup. Dia hanyalah keperluan hidup. Jadi bagi Islam, harta, ekonomi, tidak ada urusan. Karena itu hanyalah keperluan hidup. Yang maksud hidup kita adalah bagaimana menyembah kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi bagi Islam itu Pak yang kami tahu, itu yang kami pahami, itu yang kami sering di mana saja kelompok kajian dimanapun kami ikuti, baik di kelompok kajian mana saja, itu yang stresinya Islam. Jadi persoalan ekonomi tidak ada urusan, persoalan politik urusan. Begitu kalau Anda bertakwa, maka saya akan kasih jalan keluar yang Anda tidak sangka. Punya masalah, tingkatkan takwa. Bahkan Rasulullah SAW apabila keluarganya mengalami kesulitan, sholat. Lagi-lagi sholat, sampainya Anda selesai masalahmu dengan sholat. Segini itu Pak tanggapan Anda. Jadi ini kebetulan ada titipan pesan dari ulama ahli dakwah untuk semua umat Islam. Jadi tidak dibeda-bedakan. Undangan Pak, undangan. Insyaallah di Lampung nanti bulan November itu akan ada pertemuan umat Islam seluruh Indonesia. Bahkan hadir ulama-ulama dunia. Semua kita yang merasa orang Islam ini diundang ke sana. Di sana selama 3 hari akan sampaikan nasihat-nasihat ulama kita. Pentingnya ini kita fikirkan bagaimana agama lagi hidup sebagaimana hidupnya agama zaman Nabi di Madinah. Caranya ternyata adalah dan kita juga ternyata bukan sekedar ibadah saja, tapi juga buat amalkan tanggung jawab dakwah dengan cara keluar di jalan Allah. Ternyata ini perintah juga, memang ada perintahnya dalam Quran. Nah di sana itu tanggal 28, 29, 30 itu dibicarakan selama 3 hari dan semua kita diundang Pak. Niat ke insyaallah, niat ke sana. Di sana ulama yang bicara dan ulama bukan level lokal tapi ulama internasional yang paham ini karena sudah puluhan tahun seumur hidupnya wakafkan dirinya di agama. Dia paham bagaimana kita buat ini supaya keadaan ini Allah berkahi lagi. Ya, jadi ini tadi persoalan itu menjadi masalah kalau dipermasalahkan. Kalau tidak dipermasalahkan tidak juga. Ada Armando memandangnya tidak ada masalah karena dia secara general. Pak Yusuf itu memandangnya dari dia sebagai seorang pribumi, sebagai seorang Islam.
Karena ada kekhawatiran kalau Chinese itu loyalitasnya tidak sama dengan pribumi. Kita ketahui mereka ke bank Swiss, ke bank Singapura tuh katanya tuh. Sedangkan kalau orang Islam itu kan ditibaratkan dalam negeri. Itu sudut pandang Pak Yusuf. Makanya tadi katakan beda sudut pandang. Kemudian dalam Islam itu menitik beratkan itu kesamaan. Jadi Islam itu selalu berbagi itu tadi seperti rezeki ini. Kita punya sistem ban itu terus terang saja konvensional itu sistem Yahudi. Sistem ya jadi ban konvensional Yahudi di mana tidak peduli apa yang pokoknya kau pinjam uang harus bayar sekian, tidak peduli. Tapi dalam Islam ada sistem yang dipakai itu syariah ya, berbagi dan harus mengetahui kondisi pinjamnya. Jadi itu sudut pandang Pak Yusuf sebagai seorang Islam, sebagai seorang pribumi. Tapi ada Armando, ya orang Indonesia tapi memang dia selalu berpandangan liberal memang. Dia tidak bermasalahkan. Ya itu. Jadi saya kira ini tidak berkaitan dengan ras, tapi berkaitan dengan sudut pandang ya.